Tapi di video ini ada dugaan. Dugaannya adalah supirnya mabuk sambil nenen pacar. Nih mobilnya tuh bang, orang mabuk sembari netek tuh. Kalau lu lihat di kolom komentarnya, technically speaking sih kurang lebihnya kelihatan sama ya sama rumah SpongeBob, rumah-rumah di Bikini Bottom. Masalahnya itu beneran yang kayak ngajakin julid gitu loh, kayak bukan diskriminasi atau gimana ya, tapi ini sama aja kayak ngomongin temen lu gitu, kayak ini bukannya gimana-gimana ya, tapi ya. Ini bukannya gue mau ngomongin orang ya, tapi nah, di depan tapinya tuh ngomongin orang gitu. Halo calon jenazah, selamat datang kembali di part selanjutnya. CCTV adalah sebuah alat, adalah sebuah device, sebuah teknologi yang sangat bisa berguna untuk menangkap gerak-gerik dari maling. Urusan malingnya ketangkap atau enggak belakangan, yang penting ketahuan dulu nih malingnya siapa, ngapain, apa yang diambil. Karena kadang ada maling-maling yang tolol, maling-maling yang telat paham teknologi, seperti contohnya ini. Ada orang mau maling toko agen gitu. Nah, dia berusaha pengen matiin CCTV. Dan entah kenapa, entah apa yang terjadi, cara yang dipikirkan di kepalanya adalah dipikir ada semacam tombol di CCTV-nya. Pengen dipencet sama dia, akhirnya tuh komuk ada di depan layar segede-gede gaban. Coba. Well, di sisi lain gue juga bingung sih kenapa maling aja harus pakai makeup dulu maksudnya. Apakah ibu ingin terlihat necis di depan CCTV, Mas? Maling preparation pakai makeup, ya Allah. Modusnya si wanita ini adalah masuk, mengambil rokok, beras, kopi, serta barang grosir lainnya yang nilainya mencapai jutaan rupiah. Akhirnya, rekaman CCTV ini diberikan kepada pihak kepolisian supaya apa? Supaya bisa ditangkap, karena itu wajah jelas bener, bro. Ini kalau sampai nggak ketangkep sih keterlaluan ya, maksudnya. Masa nangkep maling nggak ngerti SOP susah, maksudnya. Hati-hati ya, pasang CCTV, oke. Ini adalah endcard dari video sebelumnya. Diduga supir mabuk sambil nenen pacar, berujung mobil tabrak tenda hajatan. Kenapa? Orang mabok sambil nenen nabrak panggung buat Maulid Nabi. Kayaknya sih ini pecah bukan hasil tabrakan, tapi dipecahin sama warga, yakin gua. Nabrak panggung. Allahu Akbar. No. Haji, ya udah Haji. Disorbanin, udah biarin. Haji, jangan dikasih sorban. Biarin biar ke arah, kelihatan gini. Jadi ceritanya mau disorbanin sama Pak Haji, maksudnya mau ditutupin badannya, tapi kok terdengar suara-suara ya. Peristiwa tersebut bermula ketika mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Kadek Chandra tersebut melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Kembangan Baru. Setibanya di lokasi, pengemudi kehilangan kendali sehingga menabrak tenda yang berdiri di sisi jalan. Jadi ceritanya ada yang lagi mau Maulid Nabi. Dia harusnya di jalur ini, tapi mungkin dia mengsong, nabrak tenda. Nabrak tenda, diomelin warga. Diomelin warga, mobilnya, kacanya dipecah-pecahin dan segala macamnya gitu. Oh, ini masjid. Oh, depan masjid lokasinya. Oh. Tenda kemudian roboh dan menimpa warga bernama Masil dan Yuga. Dua korban itu mengalami luka pada bagian tangan dan kaki. Mereka lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Ketika itu, panitia yang udah lelah memasang tenda sempat tersulut emosinya, kemudian merusak bagian belakang mobil. Adapun di dalam mobil terdapat suami istri. Mereka langsung diamankan oleh polisi agar tak jadi sasaran amukan.
Meski demikian, dari informasi yang diterima, suami istri itu udah sepakat untuk ngeganti semua kerugian yang ditimbulkan. Kasus tersebut bakal diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau dari artikel-artikel yang gue temukan, nggak ada yang ngebawa alasannya. Maksudnya alasan kenapa nabrak, kenapa oleng, gitu-gitu. Tapi di video ini ada dugaan. Dugaannya adalah supirnya mabuk sambil nenen pacar. Istri, sorry. Tadi kan katanya istri. Kenapa kalimat ini keluar? Karena narasi yang ada di video story WhatsApp ini. Nih mobil tuh bang, orang mabuk sembari netek tuh. Orang mabuk sembari netek. Hancur semua tuh. Nete jangan mari apa nete, ngapain sih? Goblok lu pada. Bang segede gaban lu. Coba lu begini bisa ganti nggak tuh? Panitia dari 3 bulan nusun begitu. Oh, mungkin ada narasi-narasi kayak gitu karena ceweknya pakaiannya minim gitu, kelihatan kayak tank top aja nggak sih itu? Atau mungkin dari sana orang jadi berpikiran yang enggak, gue juga nggak tahu sih, tapi ya. Di kolom komentarnya menyamakan ini dengan Cindy Abadi Nanjaya, film di Netflix, zombie Indonesia, let's go, keren bro. Niat. Tapi di sisi lain, ada yang mempertanyakan, kenapa ada tenda di jalan? Bikin panggung tengah jalan, kocak. Nah, acara masih di jalan raya. Nah, yang salah yang bikin acara, lol. Nah, sebenarnya kita nggak tahu pasti juga karena biasanya kalau acara-acara sih ada izin yang diurus ya. Kalau misalnya lo mau bikin acara di tengah jalan gitu. Tapi di sisi lain juga kalau dugaannya benar mabuk dan oleng sih. Tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke. Ada video ini. Sebuah video yang gua nggak tahu reaksi lu bakal kayak apa. Ceritanya Polda Bangka Belitung menenggelamkan ribuan knalpot brong hasil sitaan pelanggar lalu lintas dengan maksud agar knalpot ini ketika nantinya sudah berada di dasar laut akan menjadi tempat tinggal ikan. Gue yakin udah banyak pertanyaan di kepala lu nih kayak, hah? Ngapain gitu. Lebih dari 2000 knalpot brong yang dikumpulkan sejak 2017 hingga 2025 dilepas ke laut bersama PT Timah Tbk. Oh, PT Timah Tbk ini bukan yang kemarin kasus. Oh iya, kasus ini. Lah. 5 unit rumpon satu persatu diturunkan menggunakan kapal dan ditenggelamkan ke dasar laut. Untuk yang nggak tahu rumpon itu apa, rumpon ini tuh kayak konstruksi untuk rumah ikan gitulah men. Jadi kayak dibikin dari bahan-bahan yang sekiranya pas untuk ditaruh di laut, untuk kemudian ditenggelamkan, dan nantinya ketika sudah ditenggelamkan ini akan berada di dasar laut. Rumpon ini akan menjadi rumah untuk ikan. Bisa jadi untuk ikan bertelur, bisa jadi untuk ikan berlindung. Dirlantas Polda Bangka Belitung menegaskan kegiatan ini bagian dari komitmen menjaga alam sekaligus menjadi simbol kepedulian Polri terhadap lingkungan. Rumpon ini hasil penertiban knalpot brong. Daripada terbuang sia-sia, kita kumpulkan dan manfaatkan untuk laut. Untuk jadi rumah ikan. Kalau lu lihat di kolom komentarnya, technically speaking sih kurang lebihnya kelihatan sama ya sama rumah SpongeBob, rumah-rumah di Bikini Bottom. Bentukannya sih kayak knalpot ya, dari besi-besi, dari seng-seng apa segala macem. Tapi banyak orang-orang di internet yang merasa ini adalah hal yang tidak tepat. Karena kalau misalkan nanti knalpot ini ditaruh di air, terus ikan-ikan ngelihat knalpot ini, kan jadi pada balapan ya. Kalau misalkan ikan balapan satu sama lain gimana? Repot.
Tiba-tiba ada udang dimodif gimana? Lu parah banget. Akan tercipta jenis tuna racing, pari bobokan, lobster ember. Enggak, gini. On a serious note, sebenarnya ini masih bisa diperdebatkan. Karena ada yang mempertanyakan, besi bisa berkarat kena air asin, besi itu bisa korosi yang merusak terumbu karang. Ada kekhawatiran dari aktivis lingkungan. Dan kekhawatirannya kurang lebihnya sama seperti yang tadi dibilang di komen. Yaitu knalpot adalah logam yang bisa berkarat di laut dan melepaskan logam berat seperti krom, timbal yang bisa mencemari ekosistem laut. Anggota DPRD Bubble sendiri itu bilang, kalau ketika logam knalpot tenggelam, proses korosi akan memecah lapisan logam dan melepaskan zat berbahaya seperti timbal, nikel, dan krom ke perairan. Unsur-unsur ini bisa merusak ekosistem laut, mengganggu rantai makanan, bahkan membahayakan kesehatan manusia. Jadi tindakan ini bukan solusi, tapi ancaman baru bagi ekosistem dan nelayan kita. Ini yang ngomong anggota DPRD. Kalaupun pengen naro besi, seenggaknya dikasih treatment supaya jadi anti karat. Masalahnya kalau kita lihat dari videonya, kita bisa tahu kalau ada beberapa knalpot yang bahkan udah karat. Nah, masalahnya ketika anggota DPRD ini bilang itu tidak baik, Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bangka mengapresiasi upaya PT Timah dan Polda Babel untuk melaksanakan penenggelaman rumpon dengan memanfaatkan knalpot bekas. Dan jadi pertanyaan kan, kalau mau buat terumbu karang ya bahannya minimal beton lah, ini besi ketemu air laut ya jadi karat lah. Emang kapal yang tenggelam itu dari apa? Dari baja itu bang. Kalau buat kapal yang baja tahan korosi, bahkan tahan alam tekanan air laut. Beda, jangan samakan. Mikrit kids. Well, di kepala gue kalau misalkan emang mau memanfaatkan knalpot, dilebur dulu nggak sih? Kayak dijadikan yang seperti kotak atau bulat atau apa gitu, yang emang enak buat tempat ikan gitu, yang bisa dijadiin rumah. Kalau knalpot kan ikannya harus masuk ke dalam knalpot. Kok rumah gue nih kayak jarang ganti oli ya gitu. Kalau misalkan dilebur, dijadikan kotak atau apa, terus dikasih treatment supaya nggak karat, mungkin masih oke. Tapi ya. Anyway, kita akan melihat keributan yang ada di Twitter lagi. Karena apa? Karena setiap hari ada aja hal baru yang terjadi di Twitter. Tiba-tiba di Manifest ada orang nge-tweet kayak gini. Jujur lumayan sebel sih harus berangkat pagi banget dengan bawaan banyak termasuk laptop. Tapi harus desek-desekan sama pedagang yang bawa bawaan segede ini. Bukan diskriminasi atau gimana. Tapi emang boleh ya bawa dagangan ke komuter lain. Belum lagi, maaf ya, baunya itu loh. Tweet ini dikeluarkan sembari menyebarkan foto ini. Orang marah ngelihat tweet ini. Karena apa? Karena kayak, lu sama bangsa sendiri gitu amat dah. Apaan sih? Kan ini namanya kendaraan umum. Kenapa lu mau menangnya sendiri aja? Orang marah-marah sama dia. Kenapa marah-marah? Karena tidak ada larangan untuk membawa barang dagangan. Dan ini sudah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh KAI, yaitu barang yang dibawa oleh pedagang seperti pada foto tersebut diperbolehkan dibawa masuk ke dalam rangkaian komuter lain pemberangkatan pertama. Pagi banget nih. Boleh. Dan gak ada masalah. Orang tuh di reply-nya marah-marah karena kayak, kok lu jahat banget gitu. Kan sama-sama kerja juga gitu. Bedanya lu kerja korporat, bapaknya kerja dagang atau kerja ke pasar atau apa. Dan di reply ini lu akan menemukan banyak sekali tipe manusia, men. Kayak
Kamu bawa laptop udah ngeluh, kebayang gak capeknya mereka bawa barang dagangan sebanyak itu? Bukan kamu doang yang capek siap-siap sepagi itu buat nyari duit. Kamu lagi struggling, mereka juga sama lagi struggling. Kalau mau enak pakai kendaraan pribadi aja. Yang satunya, monyet, orang kerja gak cuma di kantor doang, so iya lu. Satu begini gitu. Ada dua tipe orang di internet. Karena apa? Karena boleh. Yang kocak, sempat ada tweet ini. Dia hadir dengan menyalahkan. Dia reply di tweet yang ini salah, nggak boleh bawa barang sebanyak dan sebesar itu. Harusnya dilarang. Pernah bawa TV 43 inch, dilarang masuk ke stasiun. @KAI121 @komuter line. Di reply dong sama komuter line. Selamat malam kak, untuk barang yang dibawa oleh pedagang seperti pada foto tersebut diperbolehkan dibawa masuk ke dalam rangkaian komuter line pemberangkatan pertama. Petugas kami senantiasa aktif menghimbau agar penempatannya dapat disesuaikan sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna lainnya. Sementara untuk TV 43 inch tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam rangkaian komuter line ya kak. Terima kasih. Ya. Oh ya, lu blow on bawa-bawa TV. Mau bikin air tancep lu. Dia marah-marah begini. Dia bilang ini salah. Sotoy. Tiba-tiba di reply begini. Ih, malu gua sih. Ih, malu gua. Malu. Ih. Ya elah. Najis tolol sender belaga sombong dan belagu dikira nyari duit lu doang. Bersyukur lu cuma bawa-bawaan laptop dan isi tas doang. Gak sebanding sama ibu-ibu pedagang. Kenapa kalimat-kalimat kayak gitu keluar? Karena ya kita di internet itu tidak menyukai arogansi. Dan ini seperti salah satu contoh arogansi gitu. Kayak mau menangnya sendiri. Maksudnya kalau misalkan dia merasa desek-desekan sama pedagang adalah hal yang mengganggu dia, yang sangat kinyis-kinyis, yang sangat wangi, sangat powerful, karyawan yang gajinya selangit, ya naik mobil pribadi. Atau sesimpel geser gerbong, apa kek? Nah masalahnya ini ditaruhnya di manifest. Manifest, lu tau manifest kan? Jadi kayak dia nge-DM si akun Twitter ini akan nge-tweet secara anonim, nggak tahu siapa yang punya kalimat ini. Jadi kayak kita nggak bisa tahu nih intinya siapa yang bertanggung jawab atas tweet ini. Kan kesel ya, kayak berlindung di balik itu semua gitu, terus kayak yang mulutnya sembarangan, najis. Kalau nggak mau berdesakan naik ini aja der. Nah, sendirian tuh enak. Jawaban singkat, boleh. Jawaban panjang, ya boleh lah. Lu pikir aja Transum yang murah dan mudah apalagi? Kagak ada kan? Lu juga naik kereta karena nggak ada opsi kan? Ya itu dia. Harusnya lu protes ke pemerintah. Kenapa nggak ada usaha memperbaiki Transum biar semua sama-sama nyaman? Masalahnya itu beneran yang kayak ngajakin julid gitu loh. Kayak bukan diskriminasi atau gimana ya, tapi ini sama aja kayak ngomongin temen lu gitu. Kayak ini bukannya gimana-gimana ya, tapi ya. Ini bukannya gue mau ngomongin orang ya, tapi nah, di depan tapinya tuh ngomongin orang gitu. Lu kalau ngelihat China, ada kereta-kereta yang khusus ditujukan untuk transportasi orang-orang dagang. Dan chill-chill aja gitu. Nggak yang gimana, oh kalau ini emang dikhususin kayaknya. Dikhususin emang untuk membawa bahan dagangan gitu. Dan dibantu. Kenapa sih kayak orang hadir seolah-olah dia yang paling harus menjadi pusat dari alam semesta gitu. Sama bocah bawa TV ini. Maksudnya kayak namanya aja transportasi umum. Ya jelas untuk umum. Kalau mau yang nyaman ya naik kendaraan pribadi. Atau pesen driver online sendiri aja. Mereka juga lagi usaha berdagang supaya dapur ngebul sama kayak kamu. Yang kerja nyari uang juga. Please be nice. Umum sih umum, tapi ada aturan demi sama-sama nyaman. Batas barang bawaan dan aromanya jangan sampai langgar aturan. Bahasanya sender emang terkesan jahat, tapi hal yang disampaikan valid. Emang ada batasan pemakluman, tapi tahu diri juga lah. Masa satu orang bawa lebih dari yang bisa dia bawa? Nah, tweet ini sebenarnya bikin kayak, oh oke, gitu. Tapi apakah bisa gugur
dengan penjelasan KAI ini yang diperbolehkan dibawa masuk ke dalam rangkaian pemberangkatan pertama? Kita nggak tahu. Tapi seingat gua pemerintah udah ngegodok rencana untuk ngebikin gerbong khusus yang memang ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang yang ingin berdagang, maksudnya petani-petani yang ingin mengirimkan hasil panennya gitu-gitu. Dan modelannya nanti seperti ini. Ini udah ada uji dinamis tahap 1. Jadi nanti duduk di sini, ini kenapa sengaja dibikin lebar, karena ini nantinya akan dibuat untuk naro barang-barang dagangan itu atau hasil-hasil panen itu. Ada videonya kok. Terus perkara kritik dan saran mengenai gerbongnya akan dipisah atau gimana, ya itu udah diterima, terus lagi digodok, diurusin sama KAI, ya gitu-gitu dah. Jadi ya mungkin nantinya akan ada satu rel yang khusus untuk dagangan aja atau gimana, kita nggak tahu pasti, tapi cara dia bring up the conversation-nya itu yang dipermasalahkan sama orang, kayak terkesan merendahkan gitu. Tapi apakah valid? Ya, bisa jadi valid. Tapi apakah penyampaiannya baik? Belum tentu. Oke, kita balik lagi ke perkara makanan yang dari dulu dikonsumsi dan dikira halal ternyata haram. Nah, jadi ceritanya ada sebuah warung bakso di wilayah Bantul, Yogyakarta yang rame diomongin sama orang-orang di akhir Oktober lalu sebenarnya. Warung tersebut menjual bakso berbahan dasar daging babi, namun tidak memasang spanduk atau penanda non-halal. Sehingga memicu kebingungan dan reaksi dari masyarakat. Warung bakso milik warga berinisial S itu udah puluhan tahun berjualan tanpa memberikan informasi non-halal. Pada akhirnya, Dewan Masjid Indonesia bersama anggota kepolisian turun tangan memasang spanduk bertuliskan bakso babi tidak halal, which is ini. Bukannya udah dari 90-an, udah berkali-kali ditegur. Beberapa orang yang tinggal di daerah sana ada yang tahu kalau itu bakso memiliki kandungan non halal. Tapi kadang orang di sana bisa memberitahu dan kadang nggak bisa. Jadi kayak ada yang kecolongan gitu loh. Jadi ada yang pakai kerudung terus makan bakso di sana, yang gitu-gitu. Akhirnya dipasanglah spanduk tersebut, spanduk bakso babi. Terus di bawahnya ada DMI atau Dewan Masjid Indonesia. Perkara ini kemudian jadi rame lagi. Jadi terkesan kayak, hah, kenapa ada logo DMI, Dewan Masjid Indonesia? Ini maksudnya Dewan Masjid Indonesia mensponsori bakso babi. Nah, kan jadi panjang gitu. Itu bakso babi kok ada logo DMI? Apakah DMI support atau malah jualan babi? Ternyata ada mispersepsi, jadi viral dan lain sebagainya. Jadi kayak si banner ini dibikin oleh ini, bukan disponsori oleh ini gitu loh. Tapi kayak orang nerimanya salah, terus jadi rame kayak, oh, ada sponsornya. Maksudnya kayak, kan aneh. Langkah itu dilakukan karena pihaknya kerap melihat pembeli berhijab makan bakso tersebut. Spanduk telah dipasang sejak Januari 2025. Oh, rame-ramenya baru sekarang. Loh, kok bakso babi ada tulisan DMI gitu? Kenapa sih kita ngebahas ini juga? Nah, yang jadi konteks adalah kenapa ini diomongin, karena ini deket banget sama rumahnya Vino. Rumahnya scriptwriter gua. Ini ada catatan nih. Warga sekitar itu emang udah tahu kalau yang jualan bakso itu pakai bakso babi karena udah dari tahun 90-an atau cukup tua lah. Cuma ya seingat Vino itu emang nggak ada spanduk yang gimana-gimana. Selain itu Vino juga nggak tahu pembeli dari bakso itu ya ada yang muslim semua atau enggak. Kalau ditanya rasa, ya enak tapi nggak spesial gitu kayak bakso biasa, cuma teksturnya unik karena pakai daging babi. Intinya hati-hati aja kalau jajan di sekitaran. Oke. Soalnya nggak dikit, oke. Sama budaya kan nanya, soalnya yang orang Jogja biasanya tahu mana yang jualan B2 di dekat mereka. Oke. Kenapa kita ngomongin ini? Kenapa kita ngomongin abang bakso yang jauh banget ini? Karena ada perkara ini.
Dagang puluhan tahun dihajar isu keliru soal pakai daging babi. Di salah satu tempat makan bakso yang ada di Solo, namanya Bakso Remaja, tiba-tiba disamperin sama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo untuk melakukan pengecekan apakah bahannya halal atau enggak. Jadi tiba-tiba ada sidak nih. Pada saat itu baik sang ayah maupun pekerjanya merasa canggung ketika dihujani pertanyaan oleh petugas. Hal tersebut diduga menjadi penyebab warungnya dilabeli non halal. Jadi karena itu dikasih label masakan mengandung bahan non halal. Yang mana jadi rame perkaranya karena ada orang-orang yang datang dan marah-marah. Nih, produk pangan yang dijual non halal. Nah, karena inspeksi ini, orang-orang yang sering beli bakso di sini itu murka gitu. Menyebar dari satu netizen ke netizen lain, bahkan dihujanin dengan review-review jelek. Oh, bintang 1, bintang 1, bintang 1. Ternyata ini makanan non halal, jadi orang muslim jangan beli di sini. Bahkan ada juga warga yang mendatangi langsung lapak Bakso Remaja sambil melampiaskan kekecewaan mereka terkait isu tersebut. Nah, karena nggak kondusif, warungnya sempat ditutup. Yang menyebalkan adalah ternyata setelah dihujat satu Indonesia, setelah ratingnya anjlok, setelah kehilangan banyak konsumen, Dinas Ketahanan Pangan dari Pemkot Solo mengumumkan hasil uji lab bila bahan yang dipakai Bakso Remaja ternyata halal. Kok bisa? Hah? Terus gimana? Ini tempat udah dicap jelek, udah dirugikan, udah rame-rame, rating jelek. Ternyata yang salah adalah dinasnya. Di hari sebelumnya dinasnya bilang, oh ini dibikin dari bahan non halal. Tiba-tiba di hari setelahnya bilang kayak, oh sorry halal. Lah, sembarangan banget kata gua. Tapi mereka mengaku ikhlas dan tak akan memperpanjang urusan dengan melakukan gugatan ke pihak manapun. Ya Allah, nrimo ing pangdum. Ya Allah. Tanggal 3 November dari hasil kunjungan dikasih label. Tanggal 4 November kepala dinas bilang Bakso Remaja menggunakan bahan halal. Wali Kota Solo, Respati Ardi, meminta maaf terkait insiden ini. Jangan minta maaf doang, tapi dihukum lah. Apa sih hukumannya? Sembarangan banget. Orang lagi dagang enak-enak, gak ada masalah apa-apa, tiba-tiba digituin lah. Pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk merepotkan dan membuat masalah. Ya Allah. Demen banget matiin rezeki orang. Nah, Dan orang-orang yang nge-share di Facebook, orang-orang yang ngata-ngatain di review Google, itu mereka bisa kena juga atau enggak? Setelah tersebar info-info kayak gini. Dan mereka mendapatkan informasi ini kan dari pemerintah. Nah, kalau pemerintah yang salah, tanggung jawabnya apa? Nah, ngancurin usaha orang aja. Orang lagi enak-enak dagang, kagak ada masalah dalam dunia, tiba-tiba aku bikin repot ya pemerintah. Kalau kelakuannya kagak bisa baik ya jangan begitulah. Aneh bener. Jadi sepertinya karena awalnya terpapar informasi ini di mana ada pedagang bakso bahannya tidak halal tapi nggak nulis spanduk, terus diomelin sama warga. Pas muncul video ini, pas muncul perkara ini, pada langsung marah-marah. Padahal ini kesalahannya pemerintah, emang gak jauh-jauh. Hidup salah pemerintah mulu. Oh, capek banget kayaknya ya. Dan masih tentang makanan, perkara ini sepertinya harus rame karena gue nggak tahu nih update-nya gimana, soalnya terakhir belum ada kelanjutan gitu. Ada sebuah Kasusnya datang dari salah satu tempat makan yang sebenarnya tuh besar sekali. Di mall-mall juga lu biasanya sering lihat tempat makan ini. Di tanggal 6 November lalu di Denpasar, Bali, ada seorang pelanggan
pergi ke tempat makan tersebut. Datang bareng bayinya yang berusia 8 bulan. Mohon diingat, ada seorang ibu-ibu berusia 36 tahun datang ke tempat makan itu membawa bayi berusia 8 bulan. Di sana, ibu ini memesan 2 air mineral. Tapi ternyata salah satu dari 2 botol minum ini berisi cairan pembersih atau pemutih. Korban minum air yang dipesannya karena kehausan mungkin ya, jadi buru-buru. Nggak taunya botol minum itu bukanlah air, tapi cairan pemutih. Oka lalu memuntahkan cairan pemutih itu hingga mengenai celana anaknya yang langsung berubah warna jadi putih. Hal itu lantas membuat Oka marah dan meminta pengacaranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tolong lu ingat, ini dia ngebawa bayi. Bagaimana kalau misalkan minuman itu diberikan kepada bayinya? Men, gila kali. Kok bisa? Apa yang terjadi? Kemudian perkaranya ramai, ada di mana-mana. Ini kasus resto bubur Chinese di Bali gila sih. Ada karyawan mau nilep cairan pemutih, dimasukin ke botol air mineral. Cairannya bening, botolnya disimpan di dekat botol air mineral buat disajikan. Pas si karyawan pulang, botolnya nggak dibawa. End up tersaji dan diminum sama tamu. Coba, gila bro. Muntah langsung di tempat. Menurut Edward, penyelesaian dari manajemen restoran berjalan lambat karena mereka meminta menunggu hingga pekan depan. Kami sesalkan pihak manajemen restoran itu tidak ada penyelesaian, bahkan menunda pertemuan minggu depan dengan manajer pusat di Jogja. Mereka juga menawarkan makanan dan minuman digratiskan. Bukan, concernnya tuh bukan tanggung jawab apa kek, pengobatan, bawa ke rumah sakit. Maksudnya ini orang fatal sekali loh. Ini bukan masalah sepele, ini masalah nyawa. Harusnya pihak manajemen cepat ngerespon. Masa nyawa korban hanya dibayar dengan makanan minuman gratis, kan itu nggak manusiawi. Nah, kebetulan ada ipar dari korban keluar di Twitter. Tolong bantu viralkan ya kakak-kakak, korbannya adalah kakak iparku. Saat ini kasus sudah ditangani oleh tim pengacara dan sudah lapor ke Polda Bali. Tapi kalau nggak viral nggak diurus, tolong bantu ya. Ya Allah. Sampai saat ini bentuk pertanggungjawaban mereka belum terlihat hilalnya. Klarifikasi di IG pun terkesan normatif tanpa detail, hanya untuk meredam kemarahan publik. Klarifikasinya adalah ini by the way. Kami dari manajemen menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sangat menyesal atas insiden yang terjadi. Setelah kami melakukan investigasi internal, berikut adalah penjelasan kronologis kejadian. 1. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur kerja serta dugaan tindakan tidak patut dari salah satu oknum karyawan yang menempatkan larutan pembersih dari kemasan asli ke dalam botol air mineral kosong untuk kepentingan pribadi. Tindakan tersebut mengindikasikan adanya unsur penyalahgunaan dan dugaan pengambilan barang milik perusahaan tanpa izin. Oke, jadi intinya ada orang pengen maling nih. Oke, botol tersebut disimpan sementara di area dekat bar minuman. Namun lupa dibawa pulang oleh karyawan yang bersangkutan. Loh. Pada saat pergantian shift, karyawan di shift berikutnya tidak mengetahui hal tersebut dan mengira botol itu adalah air mineral yang layak dijual, sehingga menempatkan kembali ke area penyimpanan minuman. Akibatnya, botol tersebut secara tidak sengaja tersaji kepada pelanggan. Kalau lu lihat foto minumannya, cairan permutih men, sama-sama bening lagi. Astaga. Kami menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prosedur standar operasional tersebut tidak mencerminkan komitmen serta budaya kerja perusahaan. Sebagai bentuk tanggung jawab, manajemen telah mengambil langkah-langkah berikut. Menjatuhkan sanksi tegas kepada karyawan yang terbukti melanggar prosedur, memperketat prosedur keamanan, melakukan pelatihan ulang, melaksanakan audit internal. Kami juga telah berkomunikasi secara pribadi dengan pelanggan tersebut untuk menyampaikan permintaan maaf dan memastikan seluruh hak beliau terpenuhi dengan baik. Ini kalau mainnya pengacara-pengacaraan panjang ini. Sekali lagi kami mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada pelanggan bla 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 ya gitu deh. Tapi ada kalimat ini. Kami pihak keluarga akan terus berisik sampai tanggung jawab mereka terbukti adanya. Bahkan mirisnya setelah kejadian mereka masih sibuk promo bubur 2.900 itu. Kami sangat kecewa. Mereka pun sewa buzzer untuk menutupi kasus ini. Ada juga orang-orang yang menggiring opini salah korban. Kenapa tidak sadar bahwa minumannya tidak tersegel dan berbau? Enggak lah.
Enggak, ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nih, pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur 9 hak konsumen yang mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Kan ini udah nggak selamat ya. Ya oke lah, si karyawannya ini dipecat karena pertama dia mau maling. Cairan pemutih yang mau dibawa pulang. Gelo emang apaan sih? Tol juga. Udah mah maling, 2 teledor ditinggal gitu aja. Sampai akhirnya tersaji ke mejanya konsumen. Kakak saya bawa bayi umur 8 bulan karena rempongnya ngasih makan jadi nggak ada kepikiran untuk endus-endus dulu. Selain itu juga resto lagi rame, banyak aroma makanan yang mendistraksi bau cairan itu. Lagian percaya aja untuk minum karena restoran besar jadi nggak menduga ada bahaya. Nah, update-nya sih korban selamat. Sekarang sedang masa pemulihan setelah sebelumnya endoskopi. Oh, masuk lambung ya soalnya. Gara-gara air minum 13.000, 13.000 bukan yang gede lagi. Kesel banget dah. Tapi ya, intinya kabar terakhir yang didapat lagi diurus. Tuliskan opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah tentang apa-apa yang tadi dibahas. Penasaran sekali gua karena ya dunia makin lama makin beragam masalahnya. Dan output dari kita ngeliatin masalah-masalah ini adalah untuk kayak yang oh ternyata yang punya masalah bukan cuma gua doang. Atau ya elah masalah banyak banget. Hidup gua udah banyak masalah, ngeliatin internet masalah lagi. Gitu. Makin stres. Opsinya cuma 2 itu loh. Ya udah. Jangan lupa di subscribe dulu sebelum cabut. Like dulu videonya, komen di bawah. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa membership by the way. Rabu Gibah seru loh. Promo. Gua live setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan hari-hari lain yang gak ketebak. Kadang-kadang live aja jam 8. Itu aja berarti. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan sebenarnya ya restoran itu gue tuh pernah ada culture shocknya gitu loh sama restoran yang disebut tadi. Jadi kan setelah sekian lama nganggur dan lain sebagainya waktu itu, kemudian gue dapat kerja terus ada makan-makan di kantor ke tempat itu. Itu adalah culture shock pertama gue untuk mendapati kangkung 40.000. Kangkung. Kok gue shock gila ngelihatnya. Di warteg goceng. Kagak nyampe, goceng udah gumoh kayaknya waktu itu. Gue isi bensin Astrea Grand gue bisa dari sini sampai bulan, tau gak? Bolak-balik. Oh, itu